Halo semua, di beberapa video sebelumnya saya udah sempat membahas Royal Clad RKG68 yang bisa dibilang pengalaman saya pakai keyboard yang satu ini tuh asik banget ya. Dan di video kali ini saya bakalan kasih lihat ke teman-teman semua proses modifikasi RKG68 yang mungkin aja bakalan jadi daily use saya untuk waktu yang agak lama. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Yuk! Untuk tahap awal saya bongkarin dulu aja semua partnya supaya pengerjaannya nanti jadi lebih mudah. Mulai dari copotin satu persatu keycaps dan switchnya. Lanjut ke bagian plate. Untuk plate RKG68 ini di screw pakai 6 baut ke case-nya. Jadi bisa dibilang lepasinnya itu cukup mudah, gak ribet dan gak makan banyak waktu. Terus kalau plate-nya udah kelepas dari case-nya tadi, jangan lupa buat cabut dulu konektor baterai dan USB pass-through yang masih nempel di PCB-nya. USB pass-through-nya ini di screw pakai 2 baut ke case-nya dan untuk baterai direkatkan dengan double tape yang cukup kuat daya rekatnya. Jadi kita butuh tenaga ekstra untuk kelepasinnya. Yang terakhir, untuk pisahin PCB dari plate-nya, caranya kita tinggal unscrew aja 4 baut yang ada di bagian bawah. Dan kalau semua bagian tadi udah, sekarang kita ke tahap pemasangan part-partnya. Untuk mengisi gap antara PCB dan plate, saya pakai EVA Foam tebal 3 mm yang saya pesan langsung di salah satu seller yang ada di Tokped. Dan udah laser cutting juga, jadi pastinya cukup presisi lah. Palingan saya cuman potongin di bagian pinggir supaya nantinya waktu pemasangan ke case RGB-nya jadi lebih pop up. Untuk stabilizer saya ganti ke join in case Macha stabilizer ya, walaupun step bawaan dari RKG68 ini tanpa dikasih band-aid juga udah minim banget rattle-nya. Tapi saya mau coba ganti ke Macha karena saya tertarik sama colorway-nya dan dilihat dari ulasannya juga banyak yang bilang kalau stepnya ini udah enak tanpa diklip. Karena ya kalau kita lihat dari kaki stemnya juga udah rata sih. Stabilizer ini sebenarnya bawaannya masih kosong tanpa di loop segala macem. Jadi kita mesti tune sendiri supaya hasilnya jadi lebih maksimal. Dan di sini saya udah loop di bagian stemnya pakai Krytox GPL 205G0 dan juga Permatex di bagian wirenya.
Untuk case-nya saya ganti ke case akrilik buatan lokal dengan model ala-ala tofu. Dan kalau teman-teman perhatiin di bagian case-nya ini ada bekas potongan yang kurang halus, karena sebenarnya case ini udah saya mod di beberapa bagian. Kayak di bagian USB pass-through, mounting baut, dan spacer yang saya tambahin 2 buah mur. Tujuannya sendiri supaya bagian soket baterainya nggak berbenturan langsung sama USB pass-through. Karena pas datang case-nya kurang kompatibel dengan part-part di RKG 68, ya cukup disayangkan sih. Padahal untuk pengerjaannya sendiri udah cukup rapih dan oke menurut saya. Tapi nggak masalah, yang penting sekarang part-part di keyboardnya udah bisa masuk dengan pas. Terus karena gap antara dasar case dan PCB lumayan jauh, jadi saya coba tambahin EVA foam sebanyak 2 lembar. Untuk lapisan paling bawah ketebalannya sekitar 3 mm dan untuk lapisan atasnya pakai yang ketebalan 1,8 mm. Buat switch saya ganti ke Keilspeed Pro Burgundy yang spesifikasi di atas kertas berjenis linear dengan tipe plate mount atau 3 pin. Yang actuation force-nya sendiri sebesar 50 gram dan bottoming di 70 gram serta travel distance 1,7 mm actuation dan 3,6 mm bottoming. Saya pilih switch ini karena actuation force-nya yang sama kayak Gateron Yellow, jadi saya pikir bakalan pas di tangan saya biar nggak terlalu ringan-ringan amat. Dan pemilihan Keilspeed ini juga karena saya mau pakai switch bertipe speed di keyboard ini tapi nggak mau terlalu over budget karena harga per switchnya sendiri cukup terjangkau, cuma di Rp4.800 aja. Dan untuk switchnya ini udah di loop pakai Krytox GPL 205G0 di bagian stem dan housingnya. Terus untuk springnya saya pakai Krytox GPL 105. Terus karena Keilspeed ini bisa dibilang switch yang cukup wobble, jadi saya juga tambahin switch film dengan ketebalan 0,12 mm yang berbahan EPDM. Ya sejenis rubber gitulah.
Yang terakhir, untuk keycaps-nya di sini saya pakai PBT white on black dengan cherry profile. Ya, bisa dibilang kalau keycaps ini tuh klonnya dari JMK white on black juga. Walaupun sebenarnya cuman colorway-nya aja yang sama. Kalau untuk legend-nya sih agak beda ya. Oke, itu tadi proses ngoprek Royal Clad RKG 68-nya. Walaupun ada sedikit kendala dan bisa dibilang cukup melelahkan, tapi overall saya puas dengan hasilnya ini. Perpaduan antara keycaps white on black dengan case frosted tofu ala-ala buat tampilannya jadi lebih minimalis. Dan pemakaian case-nya ini buat posisi tangan jadi lebih tinggi pas ngetik. Terus untuk RGB-nya cukup pop up dari samping case walaupun nggak seterang keyboard yang mendukung side RGB atau underglow. Tapi refleksi cahaya di keyboard ini udah cukup oke kok. Dan tanpa RGB nyala pun sebenarnya tetap oke juga sih. Untuk keycaps dari profilnya sendiri apakah interference? Ya karena ini keyboard masih north facing jadi pastinya sih ada. Tapi kayaknya cuma di bagian tengah aja atau di row 3. Karena mungkin switchnya sendiri itu long pull, jadi di row lainnya nggak kerasa interference-nya. Dan sebenarnya menurut saya juga kalau udah di pemakaian normal tangan kita udah nggak bisa bedain antara interference atau enggaknya. Kecuali kalau dirasain bener-bener sih. Dan ngomongin feel dari Keilspeed Pro Burgundy yang udah di loop tadi punya feel linear yang smooth dan enak buat dipakai ngetik. Terus respon inputnya juga bisa dibilang lebih cepat dari switch pada umumnya. Untuk actuation force walaupun di atas kertas punya angka yang sama kayak Gateron Yellow, tapi yang saya rasain Keilspeed Pro Burgundy ini lebih berat sedikit daripada Gateron Yellow. Ya sedikit aja sih, nggak sampai yang kerasa banget. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga aja bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau mod RKG 68-nya. Dan buat yang punya pertanyaan atau pendapat, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.